QV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal Qur'an hudan linnas wa bayyina minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pecinta, sahabat serta pelopor Al-Qur'an yang mulia, yang berbahagia, yang insyaallah masuk surga. Pagi ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 186 juz 2 dan terletak pada pojok kiri bawah. Ayatnya adalah, kita baca bersama, ikuti saya untuk mengambil keberkahan, inspirasi dan motivasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Baik, kita akan melihat terjemahannya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa idza, wa dan idza, jika, dan jika sa'alaka, bertanya kepada engkau, kepada engkau, hal unaka su'al, jika bertanya kepada engkau, ibadi, hamba-hambaku, kata Allah, anni, tentang aku, fa inni, maka sungguh aku qaribun, sangat dekat. Masya Allah. Ini ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan wujud cintanya kepada kita manusia. Ujibu, aku mengabulkan, da'wata, permohonan, ad-da'i, orang-orang yang berdoa. Allah kabulkan, jelas. Idza da'ani, jika ia memohon kepadaku, falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi kewajiban li, kepadaku, wal yu'minu, dan hendaklah mereka beriman bi, kepadaku, la'allahum, agar mereka yarshudun, mereka mendapat petunjuk. Maka dari itu saya pagi yang berbahagia ini mengambil tema Allah itu dekat, maka mendekatlah. Jangan menjauhilah, tapi dekatlah. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita menemukan kebahagiaan yang nyata dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali
dalam kitabnya yang judulnya Meramu Kebahagiaan, ia mengatakan bahwa sesungguhnya menggapai puncak kebahagiaan itu bisa dilakukan oleh manusia dengan berjalan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena kerinduan Allah, karena Allah sayang, Allah mengatakan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Tidak hanya kamu merasa dekat, Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Begitu Allah sayang pada kita. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan dengan bukunya itu Meramu Kebahagiaan, sesungguhnya menggapai puncak kebahagiaan itu, sesungguhnya mencapai puncak kebahagiaan itu, saya ulangi, bisa dilakukan manusia dengan berjalan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana dia bawa Allah, kemana-mana dia pergi melibatkan Allah, hidup matinya bersama Allah. Dia berzikir. Jika dia merasa ada bencana, ada istighfar. Jika dia merasa dosa, astagfirullah, astagfirullah. Ini harus dilatih nih. Jadi kalau ingin mencapai puncak kebahagiaan, maka manusia selalu berjalan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan Allah ada di rumah, kemudian di kantor, kemudian lagi di kamar, kemudian lagi dia berjalan, kemudian lagi di pasar. Di mana-mana Allah selalu berjalan bersamanya. Masya Allah. Makanya saya pagi ini sangat bersemangat setelah membahas 10 jurus menghadapi apa kemarin? Setan. Udah tahu kita jurusnya. Sekarang kita langsung mengaplikasikannya. Jadi para pecinta, sahabat dan pelopor Al-Quran, kalau jiwa kita sudah merasakan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, jalannya bareng-bareng Allah kemanapun, maka kita memiliki kemerdekaan yang tidak dimiliki banyak orang. Maka kita juga memiliki kemerdekaan tanpa batas, dan kita memiliki pengawal maha kuat, Allah Tabaraka wa taala. Alangkah indah hidup ini, hidup bersama Ilahi, kehendak kita dipahami, nikmatnya hidup bersama Ilahi. Coba rasakan. Kalau begitu, cinta kepada Allah itu apa? Cinta kepada Allah itu adalah kewajiban. Kalau kita sudah mencintai Allah adalah kewajiban, dan pikiran kita menyatakan cinta Allah kewajiban, jiwa kita merasakan cinta Allah kewajiban, dan perbuatan kita menyatakan cinta Allah itu kewajiban, maka kita telah meramu kebahagiaan itu. Itu kan yang kita cari. Di mana kebahagiaan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kebahagiaan itu ada di hati. Yuk jalan-jalan bersama Allah sampai kapanpun, dimanapun, sampai napas ini berhenti. Sayangi Allah sesayang-sayangnya, karena Allah Maha Penyemburu. Apabila kita mendekat kepada Allah sambil berjalan, maka Allah akan mendekati kita sambil berlari kecil.
Apabila Allah kita dekati sambil berlari kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekati kita sambil berlari kencang. Begitu Allah sama hambanya. Sampai Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 186, pojok kiri loh, bawah, penutup dari satu halaman, dengan mengatakan wa idza sa'alaka ibadi, katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang lagi tidur, yang lagi bangun, yang lagi santai, anni fa inni qarib, aku ini adalah Rabb, zat yang sangat dekat dengan hambaku, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Wow, ternyata Allah ada di dalam diri kita. Rasulullah SAW dalam satu hadis menyatakan, sebelum seseorang mencintai Allah dan Nabi lebih daripada mencintai yang lain, maka ia tidak memiliki keimanan yang benar. Jadi kalau kita merasa beriman, maka yang kita lakukan adalah mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Sujud-sujud kita hanya kepada yang satu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jangan lagi sujud ingat kue bakwan, bakpao, Kentucky. Tidak, hanya untukmu ya Allah. Karena aku telah rela kepalaku lebih rendah daripada pantatku. Kepala yang dianggap orang terhormat hari ini kuserahkan kepadamu ya Allah. Subhana rabbiyal a'la, hanya untuk yang satu. Menangislah kita dalam sujud-sujud kita. Sudahkah kita menangis dalam sujud-sujud kita? Membayangkan dosa-dosa kita, merelakan semua diri kita pada Allah, atau kita masih menyimpan kesombongan padahal Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi. Ngapain sih Allah harus sampai begini kepada hambanya? Karena Allah sayang kepada hambanya. Karena apabila kita melanggar aturannya, maka Allah akan memberikan kita azab. Azabun syadid, azab yang pedih. Azabun alim, dan azab Allah itu sangat cepat, tidak ada kata lambat. Dan Allah tidak ingin melihat hambanya masuk ke dalam nerakanya, yang mana di dalam neraka itu akan terjadi siksaan yang sangat besar, sangat pedih, bahkan berulang-ulang. Apabila kita ghibah, maka lidah kita akan dipotong, lalu jadi lagi, potong lagi, jadi lagi, potong lagi, jadi lagi, potong lagi, jadi lagi. Berapa lama? Selama-lamanya apabila kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Meramu Kebahagiaan, sesungguhnya menggapai puncak kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa merasakan kita berjalan-jalan bersama Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini hebat nih kalau orangnya zikir terus. Mulutnya membaca Al-Quran, kemana-mana baca Al-Quran, kemana-mana berkata baik. Masya Allah. Kalau begitu, bagaimana caranya Allah itu dekat, maka kita bisa mendekat. Ada 5 cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah hendaknya kita membaca Al-Quran dan merenungi serta memahami maknanya. Jangan ngantuk-ngantuk. Lawan ngantuknya dengan baca Quran. Karena
Ngantuk itu musuh yang nyata bagi mereka yang sedang berada di majelis Al-Quran. Hendaknya membaca Al-Quran, merenungi dan memahami maknanya. Dibaca ayatnya, direnungi dan pahami maknanya step by step. Itu akan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan akan mendapatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah sunnah setelah menjalani ibadah wajib. Salat sunnah nikmati, kerjakan. Yang ketiga adalah berusaha semaksimal kemampuan kita untuk terus menerus mengingat Allah dalam setiap saat. Paksakan pikiran kita. Allah, aku sayang padamu. Allah, aku rindu padamu. Baca Asmaul Husna. Ya, masih ingat? Man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Jadi perbanyak baca Asmaul Husna. Allah itu jatuh cinta kepada hambanya yang selalu membaca asmanya. Allah itu jatuh cinta kepada hamba yang selalu Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Jadi pemirsa yang ada di rumah, banyak istighfar. Buat Allah itu perhatian kepada kita. Jadi yang ketiga adalah terus-menerus mengingat Allah dalam setiap saat. Yang keempat adalah lebih mendahulukan ketaatan kita kepada Allah daripada yang lain. Kita punya ketaatan, segalanya untuk Allah. Memang mudah dikatakan, tapi akan tetapi kadangkala sulit untuk dikerjakan. Kerjakan agar itu tidak sulit. Dan yang terakhir adalah yang kelima, merenungi, memperhatikan dan mengenal kebesaran asma Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada di dalam diri kita, insya Allah ayat ini menjadi inspirasi. Ayat ini menjadi sebuah obat bagi kita yang hari ini merasa ragu doanya tidak dikabulkan. Bagi kita yang hari ini merasa ragu bahwa Allah tidak bahwa Allah tidak mencintai kita. Tidak, Allah sangat mencintai kita. Sehingga Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal
yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi nggak boleh ragu lagi. Lalu bagaimana rumus algoritmanya? Yuk kita lihat. Kalau kita ingin mendekat kepada Allah, maka yang harus kita lakukan dengan zerokan dulu pikiran kita. 0 adalah ruang hampa yang perlu diisi. Setelah itu langsung saja setelah 0 pindah langsung ke 1 tak terhingga. Ketika kita sudah menjadikan Allah di dalam diri kita segalanya, maka 1 tak terhingga ini dikalikan lagi dengan apa? 1 tak terhingga. Tidak ada peluang lain. Ketika ini sudah ada, maka kita sebagai manusia sudah masuk di dalam pikiran kan? Maka perkuat lagi dengan 1 tak terhingga dikali 1 tak terhingga, sehingga menjadi 1 tak terhingga kali 1 tak terhingga sama dengan 2 1 tak terhingga. Setelah saya kaji, saya tidak bisa membuat aplikasi lain kecuali hanya keluar dari tadi itu 1 tak terhingga, dikali lagi keluarnya 1 tak terhingga, dikali kedua keluarnya juga 1 tak terhingga, dikali lagi 1 tak terhingga, dikali lagi hasilnya juga 1 tak terhingga. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Yuk cintai Allah sampai tak terhingga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk sesi yang pertama. Pecinta, sahabat serta pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah, apa motivasi dan inspirasi dari juz 2 surah Al-Baqarah ayat 186? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sayang banget pada kita. Oleh karena itu, berlatihlah untuk terus sayang pula padanya. Yang kedua, mencintai Allah tak terhingga, maka manusia akan menemukan kebahagiaan yang tak terhingga pula. Dan yang ketiga adalah berdoalah. 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 Niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkannya. Pada Allah kita mohon ampun. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RQV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara.